Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Koordinator Pengawas Bikmen dan Diksus Kabupaten Lembata, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, SLB se-Kabupaten Lembata, yang saya hormati Dewan Juri Lomba Pidato di Hardiknas ini, Bapak dan Ibu Guru pendamping yang saya hormati, serta rekan-rekan muda pemegang tongkat estafet pembangunan bangsa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Tresia Magi, perwakilan dari SMA Swasta Anugerah Kasih. Sebagai insan beriman, saya mengajak kita semua untuk menengadah seraya menaikkan puji dan syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kasih. Sebagai insan beriman, saya mengajak kita semua untuk menengadah seraya menaikkan puji dan syukur atas berkat dan kehadiran Tuhan Yang Maha Kasih, karena kasih dan setianya tidak pernah berlalu dari hidup kita. Dan pada kesempatan yang istimewa ini, saya mencoba menawarkan sebuah pikiran yang bisa menjadi permenungan kita di Hari Pendidikan Nasional tahun ini dalam sebuah pidato singkat yang berjudul Menuju Generasi Emas Indonesia yang Unggul dan Berkarakter. Dewan Juri yang saya hormati, dari Sabang sampai Merauke, dari Sanggita Laut hingga Pulau Rote, terbentang indah ribuan pulau yang dihiasi dengan beragam keindahan, keunikan, dan eksotisme yang memanjakan mata. Selain bentangan alam yang indah, ribuan pulau di Nusantara ini menyimpan kekayaan sumber daya alam yang mestinya mampu menghantar penghuni negeri ini mencapai kehidupan yang adil dan makmur. Sayang, seribu sayang, kekayaan dan sumber daya alam yang melimpah di tanah ini ternyata bukanlah jaminan kesejahteraan bagi seluruh penghuni negeri ini. Pertanyaan perlindungan untuk kita sekalian. Sebenarnya, apa dan siapa yang salah di negeri ini? Saya, Anda, rakyat Indonesia, ataukah pemimpin negeri ini yang tidak benar? Dewan Juri dan saudara-saudari sekalian yang saya hormati, jika kita cermati pemberitaan di media lokal, media nasional maupun media internasional, di sana terekam jelas berbagai tindakan yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah perilaku koruptif yang dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya mereka yang memegang kunci kekuasaan. Ada korupsi tambang, ada korupsi proyek triliunan rupiah, ada korupsi dana pos, ada korupsi dana desa, dan korupsi lainnya. Selain itu, semakin memudahnya rasa kebangsaan, solidaritas, gotong royong, dan nilai-nilai lainnya yang terkandung dalam 4 pilar kebangsaan. Ini adalah bukti bahwa karakter sebagai seorang pribadi yang unggul dan bermartabat tergerus oleh birahi kekuasaan yang kian merajalela. Rekan-rekan muda yang saya banggakan, gambaran di atas adalah kondisi nyata Indonesia saat ini yang pasti memunculkan keprihatinan mendalam atas nasib kita dan nasib Indonesia ke depan. Sebagai generasi muda, kita
tidak boleh membiarkan negeri ini dikuasai oleh para maling yang haus kekuasaan dan harta. Mari kita kembalikan jati diri bangsa ini sebagaimana perjuangan para pendahulu dan pendiri negeri ini. Lalu, apa yang harus kita perbuat? Rekan-rekan muda yang saya hormati, John Dewey, seorang filsuf berkewarganegaraan Amerika Serikat, mengatakan tujuan pendidikan adalah menyiapkan anak-anak untuk hidup, bukan hanya untuk bekerja. Pendidikan harus lebih dari sekadar alat untuk mendapatkan pekerjaan. Pendidikan harus mempersiapkan individu untuk kehidupan yang utuh. Pendidikan bukan hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi lebih dari itu, membentuk karakter, kreativitas, dan pemikiran kritis sehingga mampu menjalani kehidupan dengan bijaksana. Saudara-saudari rekan-rekan muda yang saya muliakan, saat ini sebagai generasi muda, kita sedang mempersiapkan diri menyongsong masa depan. Masa depan sebagai pelaku pembangunan yang berkarakter. Kita tidak hanya memperluas kemampuan intelektual kita, tetapi lebih dari itu, kita tanamkan dalam diri kita karakter yang baik. Mari kita terus belajar dari orang-orang baik, terus mengembangkan kesadaran moral, mengembangkan kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, toleransi, gotong royong, dan persatuan. Mengembangkan kemampuan kontrol diri, agar kita mampu menjadi pribadi yang tidak mudah goyah dan tidak terpengaruh oleh gaya hidup kaum hedonis yang pada akhirnya dapat terjebak dalam perilaku korupsi. Rekan-rekan muda yang saya banggakan, generasi emas Indonesia adalah kita. Kita yang saat ini hidup dalam loncatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang maha dahsyat. Untuk itu, mari kita padukan seluruh jiwa raga yang unggul dan bermartabat untuk membangun Indonesia yang damai dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.